Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tematik kita hari ini, Ibu akan mereview tentang materi tematik 4G dan juga akidah. Sebelum tematiknya Ibu review dan juga akidahnya Ibu review, silakan antum terlebih dahulu siapkan buku tematik 4G dan juga buku akidahnya. Oke, hitungan 5 sudah disiapkan ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk tematik 4G ini seperti biasa kita ada 2 sesi, yaitu ada sesi IPA dan Bahasa Indonesia, kemudian ada IPS, PPKN, dan juga SBDP. Nah, untuk IPA sendiri itu ada 10 soal dan untuk Bahasa Indonesia ada 10 soal, jadi total ada 20 soal. Nah, yang pertama IPA. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya itu adalah suatu tarikan atau suatu dorongan. Nah, itu disebut gaya. Jadi, tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda disebut apa? Nah, disebut gaya. Lanjut. Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik, berarti gaya tersebut disebut gaya listrik. Lanjut lagi. Ketika kita bermain tarik tambang, nah biasanya itu ada acara 17-an ya. Nah, berarti mengakibatkan ada gaya apa ketika tarik tambang tersebut? Berarti ada gaya otot. Lanjut lagi. Benda yang disebut dengan benda yang dapat ditarik oleh magnet, berarti bendanya itu disebut dengan benda magnetis. Oke, kalau misalkan benda tidak dapat ditarik oleh magnet berarti non magnetis. Nah, contohnya benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu apa? Kalau misalkan yang bisa ditarik itu ada peniti, ya besi. Kalau kertas termasuk yang bisa ditarik atau enggak? Nah, berarti kertas ini termasuk benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau benda non-magnetis. Lanjut lagi. Listrik ada 2 macam, yaitu ada listrik diam dan juga atau listrik yang mengalir atau tidak mengalir. Nah, untuk listrik diam atau tidak mengalir ini disebut dengan listrik statis. Ingat, kalau ada kata diam dan tidak mengalir berarti disebutnya listrik statis. Kemudian listrik yang mengalir atau yang bergerak, nah itu disebutnya listrik dinamis. Oke, sekarang kita belajar ke perubahan. Perubahan itu pada radio. Radio itu awalnya apa? Radio itu awalnya itu adalah dari energi listrik menjadi energi bunyi. Lanjut lagi. Magnet terdiri dari 2 kutub, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, lanjut lagi. Ada buah nih ceritanya, buah jeruk jatuh dari pohonnya. Berarti ada gaya apa yang ditimbulkan pada si buah jeruk tersebut? Ada gaya gravitasi. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia ya. Untuk bahasa Indonesia itu ada teks. Nah, teksnya ini adalah silakan dibuka halaman 101 yang berisi tentang Pantai Tanjung Lesung. Nah, Ibu kasih waktu 10 detik, silakan antum baca tentang Pantai Tanjung Lesung tersebut. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, finish. Sekarang silakan antum jawab pertanyaan Ibu. Judul yang ada pada teks di atas itu apa judulnya? Oke, kemudian lagi. Tempat wisata yang ada pada teks tersebut itu ada di daerah mana? Lanjut lagi. Nah, daerah Pandeglang ini adanya di provinsi mana? Ada di teks ya. Kemudian lagi. Kegiatan di Pantai Tanjung Lesung itu adalah, nah kegiatannya itu apa? Kalau antum tadi sudah baca berarti antum itu tahu. Lanjut lagi. Jarak dari Jakarta ke Pantai Tanjung Lesung itu jaraknya berapa kilometer? Ada di teks ya, yang itu ada angka satu-satunya. Lanjut lagi. Waktu perjalanan dari Jakarta ke Pantai Tanjung Lesung itu berapa jam? Ada di teks juga ya.
Kemudian lagi ada, daya tarik si pantai. Daya tarik si pantai itu apa sih? Nah, kira-kira apa yang membuat pengunjung itu tertarik untuk mengunjungi pantai Tanjung Lesung tersebut? Contohnya itu ada dari pantainya itu yang bersih ya. Kemudian juga ada pasir putihnya serta pemandangan bawah lautnya juga yang indah. Oke, jadi kita cari ada kalimat yang tidak sesuai. Kalau misalkan antum suruh pilih nih, ada kalimat yang tidak sesuai. Contohnya nih ya, Pantai Tanjung Lesung di daerah Jakarta, sesuai nggak? Tidak sesuai, karena Pantai Tanjung Lesung itu adanya di daerah Banten atau Pandeglang. Kemudian, Pantai Tanjung Lesung itu ada di daerah Banten, benar? Benar. Memiliki pasir putih? Benar. Kegiatannya itu berisi tentang memancing dan juga olahraga, benar? Oke, silakan antum cari yang tidak sesuai. Berarti tidak sesuai itu apa? Dia yang ada terdapat di Jakarta. Oke, untuk selanjutnya silakan antum buka halaman 75, yaitu ada teks yang berjudul bacaan tentang kota Tomohon. Ibu kasih waktu 5 detik ya untuk baca kota Tomohon tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau udah baca silakan. Terdapat di mana kota Tomohon tersebut? Terdapat di provinsi mana? Nah, kemudian nomor 2, ada keindahan lautnya. Nah, keindahan laut pada pada kota Tomohon itu ada keindahan laut apa namanya? Inisialnya dari B. Oke, finish ya. Kalau udah selesai, sekarang kita lanjut ke IPS-nya. Nah, untuk IPS itu terdiri dari 5 soal, PPKN juga 5 soal, dan juga SBDP-nya 5 soal. Dengarkan Ibu lagi ya. Oke. Yang pertama, beberapa yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Jadi, keragaman di Indonesia itu adalah dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya, letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negaranya kepulauan karena banyak pulau. Kemudian juga ada perbedaan kondisi alam, jadi antara satu daerah dari daerah satu dan daerah lainnya itu perbedaan alamnya itu sangat ada gitu. Nah, ada soal gini, beberapa yang mempengaruhi keragaman di Indonesia kecuali, ingat kalau kecuali itu berarti yang bukan. Nah, untuk optionnya letak Indonesia yang tidak strategis, kemudian letak strategis wilayah Indonesia, yang C-nya kondisi negara kepulauan, dan D-nya perbedaan kondisi alam. Apa kira-kira jawaban antum? 1, 2, 3. Lanjut, next, number 2. Bahasa dari daerah Jawa Barat. Nah, antum tinggal di daerah Jawa Barat. Apa sih bahasa yang antum gunakan? Bahasa, misalkan kita ke Bandung nih. Nah, di Bandung itu ada bahasa apa yang digunakan? Gak mungkin kan bahasanya aye gitu nggak ada gitu kalau di Bandung. Jadi biasa kalau di Bandung itu ada bahasanya yang lembut, misalkan urang gitu. Nah, itu termasuk bahasa apa? Lanjut, suku Betawi berasal dari mana? Nah, Betawi itu adalah bahasa keseharian kita. Nah, asal mulanya dia itu ada di daerah mana? Nah, optionnya itu misalkan ada daerah Bandung, daerah Jakarta, Sumatera, atau Palembang. Nah, pilih tuh kalau misalkan bahasa Betawi itu dari daerah mana gitu ya. Lanjut lagi, silakan antum buka di tematik 4G itu ada di halaman 51. Nah, pada di pojok tersebut ya, gambar paling pojok di halaman 51 itu ada gambar rumah adat, bisa dilihat ya. Oke, nah rumah adat tersebut itu namanya rumah tongkonan. Nah, ingat ya, rumah tongkonan tersebut itu berasal dari Sulawesi Utara. Nah, itu wajib diingat. Lanjut untuk PPKN-nya. Nah, untuk PPKN sendiri itu ada 5 soal ya, seperti tadi Ibu bilang. Dengarkan Ibu. Jadi ada seorang pertemanan nih, ada Deli dan juga Lani yang berteman. Deli yang beragama Islam, kemudian Lani beragama Kristen. Nah, mereka berdua ini terdapat toleransi. Toleransinya dalam apa? Dalam budayakah, dalam agamakah, dalam bahasakah, atau dalam apa? Jadi si Deli ini dan Lani itu berbeda ya. Deli beragama Islam, kalau si Lani itu beragama Kristen atau non-Muslim. Berarti mereka toleransi dalam hal. Nah, silakan jawab.
Selain toleransi, sikap menjaga persatuan dan kesatuan yaitu dengan apa? Misalkan ada teman antum yang kesusahan, berarti antum harus melakukan apa? Gitu. Kemudian juga setelah itu ada manfaat dari gotong royong. Gotong royong itu apa sih, Bu? Gotong royong itu adalah antum melakukan sesuatunya itu dengan bersama-sama. Nah, manfaatnya itu untuk apa, Bu? Selain untuk memperkerjakan menjadi lebih cepat, gotong royong tersebut juga dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, kemudian lanjut lagi. Ada senang mempelajari. Jadi ada soal yaitu ada Atikah. Nih, Atikah itu senang mempelajari tarian dari daerah lain. Nah, sikapnya Atikah itu gimana sih? Sikapnya Atikah itu berarti adalah menghargai keberagaman dari daerah di budaya Indonesia. Walaupun itu daerah lain nggak apa-apa. Berarti Atikah ini memiliki sifat yang dia itu bisa menghargai keberagaman budaya dari daerah lain juga. Kemudian yang terakhir ada lagi soalnya kalau misalkan di kelas. Nah, gotong royong di kelas yang antum lakukan itu apa? Biasanya dilakukan itu setelah antum makan siang. Nah, itu jawabannya. Lanjut, SBDP-nya yaitu adalah suatu karya yang ditempelkan. Nah, ditempelkan itu berdasarkan gambar-gambar atau dari majalah. Disebut apa? Biasanya yang kita gunting-gunting dari majalah tuh. Nah, disebut apa? Disebut kolase, mozaik atau montase. Tuh, lanjut lagi. Kemudian ada kita juga pernah praktek tuh waktu itu nempelin pakai biji-bijian, pakai daun kering. Nah, disebutnya apa? Yang kita tempelin di tembok kelas. Nah, kemudian lagi ada, jadi jenis karya itu ada 3. Ada karya kolase, ada montase, yang satu lagi karya mozaik. Kemudian lagi ada buatan sintetis. Nah, biasanya kita itu kita melakukan dengan membuat, jadi kolase itu bahannya itu adalah bahan sintetis. Nah, bahan sintetisnya itu adalah berupa kancing. Oke, yang terakhir, bahan alam untuk proses pembuatan kolase yaitu bahan dari alam, tumbuhan. Apa? Biasanya itu bisa kita tempel-tempelin kering-keringnya ya. Waktu itu kita udah pernah praktek. Oke, good, berarti daun kering. Lanjut, next itu kita akidah. Nah, untuk akidah silakan antum buka buku akidahnya. Nah, untuk akidahnya coba disiapin dulu bukunya ya. Untuk akidah itu ada, itu kita itu belajar tentang kitab. Nah, tentang kitab itu sendiri ya. Coba kita buka halaman, bentar, itu halaman 30. Nah, silakan antum buka halaman 50. Oke, silakan antum buka halaman 55. Kalau udah dibuka, silakan antum jawab dulu pertanyaan dari Ibu ya. Oke, kumpulan wahyu. Nah, kumpulan wahyu Allah sebagai pedoman hidup disebut apa? Oke. Kemudian yang kedua, kitab yang berisi tentang apa? Nah, pada halaman 55 di teks paling atas bisa kita lihat, kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk menjelaskan tentang kebenaran. Nah, itu jawabannya. Lanjut lagi, silakan dilihat itu ada hadis yang paling bawah ya, yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, termasuk hadis riwayat apa? Bisa dilihat ya, paling bawahnya ada HR Al-Bukhari. Oke, lanjut lagi. Nabi yang menerima kitab. Nah, Nabi yang menerima kitab Allah itu ada 4 ya. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Ibu urutin lagi.
Al-Quran itu Nabi Muhammad. Kemudian ada kitabnya Taurat, itu berarti Nabi Musa. Kemudian lagi ada kitab Jabur itu Nabi Daud. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kitab Injil, yaitu kitab Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau misalkan Nabi Adam, dia termasuk yang menerima kitab atau bukan? Nah, bisa antum baca sendiri ya. Oke, selanjutnya fungsi kita dalam mempelajari kitab, yaitu adalah dijadikan sebagai pedoman hidup. Lanjut lagi, kitab Nabi Muhammad, yaitu kitabnya apa yang tadi Ibu sebutkan, termasuk Al-Quran kah, Daud kah, Jabur kah, Injil kah, atau Taurat. Terus lagi, yang mengubah isi kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada kaum Yahudi. Oke, lanjut lagi. Al-Quran secara bahasa itu artinya adalah bacaan, ingat ya. Kemudian lagi, Allah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Nabi siapa? Nah, itu. Hari diturunkannya Al-Quran disebut sebagai hari apa? Ada nuzulul kitab atau nuzulul Quran. Nah, pilihan yang mana tuh? Hari diturunkannya Al-Quran, berarti disebutnya adalah sebagai hari nuzulul Quran. Yang diperingati apa? Setiap tanggal 17 Ramadan ya. Oke, lanjut lagi. Allah nih, hari diturunkannya Al-Quran. Oke, udah ya. Kemudian ada di halaman, silakan dibuka halaman 57. Nah, pada halaman 57, teks yang paling bawah ada hadis paling bawah, Ibu bacakan ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan juga rahmat bagi kaum yang meyakininya. Nah, termasuk ke dalam Quran surah ayat berapa? Itu ayat Quran surah 45 ayat 20. Oke, lanjut lagi. Latar belakang diturunkannya Al-Quran adalah kecuali ini Ibu sebutin, untuk agar hidup manusia menjadi tentram, sebagai sarana memperoleh kebahagiaan, pedoman dalam menjalani kehidupan, yang agar manusia saling berselisih. Kecuali latar belakang diturunkannya Al-Quran, kecuali, ingat kalau kecuali itu berarti yang bukan ya. Lagi selanjutnya, cara beriman kepada Al-Quran dengan apa? Nah, cara beriman kepada Al-Quran itu dengan ada tiga hal ya. Antum boleh isi satu aja. Dengan membacanya, terus juga memahaminya, kemudian dengan dihafalkan. Nah, termasuk ada lagi nomor 4, nomor 14. Lanjut lagi, tolong menolong. Nah, antum pernah tolong menolong? Nah, tolong menolong itu termasuk ke dalam akhlak apa? Akhlak buruk kah, akhlak terpuji kah, atau akhlak yang tidak disenangi Nabi kah, atau apa? Itu yang nomor 15. Perilaku tolong menolong akan mendatangkan banyak apa? Banyak keburukan kah, banyak keburukan, atau banyak manfaat, atau apa? Nah, itu. Kemudian lagi ada kata, misalkan antum di rumah punya kakak. Apa yang harus antum lakukan terhadap kakaknya antum? Antum itu bisa melakukan, apakah antum boleh membencinya dia, atau antum harus menghormati dia? Nah, itu. Kemudian lagi, sombong. Untuk sombong termasuk akhlak apa? Terpujikah atau tercelakah? Nah, itu. Nah, ada sebuah cerita, Andi sedang berkata kasar di sekolah ceritanya. Nah, apa sih yang dilakukan si Andi itu? Termasuk perilaku apa? Termasuk burukkah atau baikkah yang dilakukan si Andi yang berkata kasar itu? Kemudian lagi, contoh perilaku terpuji di rumah ketika antum membantu uminya antum. Apa perilaku terpujinya? Oke, yang terakhir, perilaku tercela yang harus dihindari di sekolah. Nah, apa? Oke, syukran untuk hari ini ya. Semoga antum dapat pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.